Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu untuk tugas akhir mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memulai presentasi mengenai tryout SBMPTN application tipe Saintek. Nah, di sini proyek ini disusun oleh Zaki Idafi sebagai programmer, Trisia Intan Berliana sebagai project owner, dan saya sendiri Yolanda Enzawela sebagai sistem analis. Introduction, latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi, perkembangan teknologi informasi berkembang pesat saat ini. Kemudahan bisa didapatkan dari teknologi memudahkan manusia dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil observasi yang penyusun laksanakan, tingginya kebutuhan bimbel online yang bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, peneliti bermaksud merancang sebuah aplikasi tryout SBMPTN Saintek berbasis Android untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi guna melatih diri siswa-siswi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, agar aplikasi yang penulis rancang ini dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan jumlah kelulusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Rumusan masalah dari proyek ini adalah berdasarkan permasalahan di atas. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan menghasilkan aplikasi tryout SBMPTN berbasis Android untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Dan masalahnya pun dibatasi pada berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini dapat tepat sasaran dan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah diantaranya merancang aplikasi tryout SBMPTN tipe Saintek berbasis Android untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu desain aplikasi yang akan dijelaskan oleh Trisia Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang desain dari aplikasi ini. Nah, yang pertama yaitu ada login. Pada login ini menampilkan halaman input untuk user, lalu memasukkan username dan password. Nah, kemudian jika user menekan tombol login, maka halaman akan berpindah ke dashboard. Nah, lalu pada halaman dashboard ini menampilkan menu untuk memulai kuis, petunjuk, history, edit password, dan logout. Nah, selanjutnya ada halaman pilihan kategori dari soal. Nah, pada halaman ini menampilkan kategori soal yang ingin dikerjakan. Tampilan dibuat sesederhana mungkin agar user mudah menggunakannya. Nah, selanjutnya ada halaman pertanyaan. Pada halaman ini menampilkan pertanyaan dan opsi jawaban. Di bagian bawah terdapat keterangan jumlah pertanyaan yang telah terjawab. Kemudian user dapat menekan button selanjutnya untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, lalu pada halaman hasil akhir ini menampilkan hasil akhir dari pengerjaan kategori soal. Kemudian ketika user menekan tombol home, maka halaman akan kembali ke dashboard. Nah, selanjutnya terdapat halaman history. Nah, pada halaman ini menampilkan history dari pengerjaan soal-soal tryout. Nah, pada halaman petunjuk ini menampilkan petunjuk dari perhitungan soal dan cara pengerjaan soal. Nah, dan selanjutnya terdapat halaman edit password. Pada halaman ini menampilkan halaman input untuk user memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Kemudian user menekan tombol simpan untuk menyimpan inputan. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Kemudian poin ketiga yaitu demo aplikasi yang akan disampaikan oleh
Zaki Davi. Kepada Zaki dipersilakan. Oke, baiklah, saya akan mendemokan aplikasinya. Oke, di aplikasi ini terdapat split screen-nya yang tadinya tampil selama lebih kurang 2 detik, kemudian langsung dilanjutkan ke halaman login. Di sini ada kalimat selamat datang, kemudian diharuskan untuk memasukkan username dan password-nya. Tetapi karena ini pertama kali kita login, maka kita belum punya akun, maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran. Kita mengklik tombol daftar. Kemudian di sini kita memasukkan username yang diinginkan, email, dan passwordnya. Sini saya memasukkan namanya Budi, kemudian emailnya budi@gmail.com, kemudian passwordnya 123456. Kemudian setelah data-datanya diisi, kemudian diklik tombol buat, maka kita dapat masuk langsung ke halaman utama dari aplikasinya. Di sini bisa dilihat ada home, kemudian nama hello, dan diikuti nama usernya. Di sini tadi kita login dengan username Budi. Kemudian di sini terdapat ada 5 menu, ada memulai tryout, kemudian ada menu aturan, history, edit password, dan logout. Kita mulai dengan menu aturan. Menu aturan ini kita akan menjelaskan apa-apa saja aturan yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama, setiap kategori tryout itu terdiri dari 20 soal. Kemudian tiap jawaban yang benar itu bernilai 5 poin. Kemudian tiap jawaban yang salah tidak diberi pengurangan alias 0 poin. Kemudian hasil tryout dan akumulasinya dapat dilihat di menu history. Baiklah, kita masuk kemudian ke menu memulai tryout. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan tryout. Ada 4 kategori, yaitu ada matematika, fisika, biologi, dan kimia. Kita coba dengan kategori biologi. Oke, kita tekan saja, kemudian kita pilih jawaban yang menurut kita benar. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini bisa terlihat kita telah menjawab beberapa soal. Misalnya sini kita sudah menjawab 2 soal, maka di sini akan menampilkan angka 2, dan begitu pun seterusnya. Kita klik saja tombol selanjutnya, terus ini terdapat 20 soal, jadi agak lama. Oke, setelah sampai ke soal yang ke-20, maka tombolnya berubah nama menjadi selesai. Di sini ketika kita menekan tombol selesai, maka kita dialihkan ke halaman hasil dari tryout-nya. Di sini terdapat kategorinya, yaitu tadi kita mengerjakan kategori biologi. Kemudian soal benarnya, yaitu terdapat 5 soal yang kita jawab dengan benar. Kemudian ada soal yang salah, kita jawab sebanyak 15, nilainya 25, poin keseluruhan 25, dan tanggal pengerjaannya seperti yang bisa dilihat. Kemudian kita memiliki button home,
di mana ketika diklik akan mengalihkan kita ke halaman utama. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu history. Nah, di menu history ini kita dapat melihat history dari pengerjaan tryout. Di sini karena kita baru mengerjakan satu tryout atau satu kategori, yaitu kategori biologi, maka hanya akan tampil satu kategori saja di sini. Kemudian di sini ada informasi mengenai poin keseluruhan dan total kategori yang telah dikerjakan. Kemudian selanjutnya kita coba untuk mengerjakan kategori yang lain. Kita kerjakan kategori kimia. Kita tekan saja tombol selanjutnya. Oke. Oke, ini sudah sampai ke soal yang terakhir. Maka tombolnya berubah menjadi bernama selesai. Kemudian sini dapat kita lihat hasilnya, di mana pada kategori kimia soal yang dijawab benar ada 5, salah 15, nilainya 25. Kemudian poin keseluruhan yaitu di mana nilai sebelumnya di kategori biologi kita mendapat 25 poin dan pada kategori kimia kita juga mendapat 25 poin, maka poin totalnya dihitung menjadi 50 poin. Kemudian ada tanggal pengerjaannya. Kemudian kita bisa melihat lagi di menu history. Maka sekarang menu historinya menampilkan dua kategori, yaitu ada kategori kimia nilainya 25, kemudian tanggal pengerjaannya, dan seperti itu pun dengan kategori biologi. Kemudian di sini ada menu edit password. Nah, di sini kita dapat mengedit password. Yang pertama, kita perlu menginputkan password yang lama, kemudian password baru, kemudian kita mengulangi input password baru. Sini saya praktekkan, misalnya tadi password lamanya 123456, kemudian password barunya 12345667, kemudian masukkan kembali password baru 12345667, kemudian simpan password. Maka password berhasil diubah. Kemudian di sini juga terdapat menu untuk logout. Jika kita klik, maka kita akan dialihkan ke halaman login kembali. Nah, kita akan menguji password yang sudah diubah tadi. Tadi username-nya namanya Budi. Kemudian passwordnya 12345667. Kemudian kita klik tombol login. Nah, artinya kita sudah berhasil mengubah passwordnya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai simulasi sistem. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki Idafi. Kita lanjutkan penjelasannya. Mengenai pengembangan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut mengenai sistem aplikasi tryout SBMPTN ini adalah diharapkan aplikasi selalu melakukan upgrade setiap 1-2 bulan sekali. Diharapkan sistem aplikasi Android yang kami buat selalu melakukan pengembangan back-end dan mengolah data soal tryout SBMPTN. Kemudian diharapkan bank soal tryout dapat diperbanyak. Kemudian adanya notifikasi ketika ada penambahan soal-soal baru. Kemudian sistem dapat menampilkan soal latihan yang dapat dicetak dalam bentuk PDF. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Tresia Intan. Kepada Tresia dipersilahkan.
Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari aplikasi ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa telah dihasilkan aplikasi tryout berbasis Android untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Aplikasi ini memiliki kelebihan mudah diakses di mana saja dan kapan saja, serta tampilan yang menarik sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Aplikasi tryout ini diharapkan dapat membantu siswa dalam melakukan percobaan untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut. Yang pertama, siswa dapat menerapkan aplikasi tryout berbasis Android untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan aplikasi tryout berbasis Android untuk persiapan seleksi masuk dari perguruan tinggi sebagai pendukung dalam proses pembelajaran, sehingga wawasan serta kemampuan siswa itu dapat bertambah. Baik, terima kasih kepada Trisya Intan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian tugas akhir dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.